Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin tunjukkan trik gimana caranya nyetel skok DBS 744, tapi bisa juga diterapkan di skok lain ya. Penulis pakai ini stoppernya ini, penulis pindahkan agak dekat ke pistonnya, ke tabungnya. Jadi tujuannya nanti biar tahu ini turunnya seberapa. Jadi ini penulis sudah pakai dari rumah lewat polisi tidur, kelihatan mainnya segini. Nanti kita pakai di jalan, jadi kita bisa tahu seberapa sih penurunannya maksimal ya. Kita usahakan jangan sampai ini mentok ke bawah gitu. Ini sendirian ya, kalau boncengan juga beda lagi. Jadi itu trik pertama. Jadi untuk trik pertama itu tujuannya untuk bisa tahu lah berapa jarak main suspensi ketika sedang dipakai. Suspensi DBS ini empuk, lebih nyaman dari orisinil, tapi bukan suspensi yang terempuk yang pernah penulis coba loh ya. Kalau dibanding sama YSS DTG masih kalah, tapi ingat ya, YSS DTG yang pernya empuk, yang pernya nggak terlalu keras. Karena biasanya YSS DTG itu yang dirilis di Indonesia pernya terlalu keras, sehingga orang bilangnya keras. Padahal sebenarnya kalau dibuat empuk itu nyaman YSS DTG itu, apalagi kalau bisa pas antara per dengan hambatan skoknya. Jadi kalau YSS DTG itu yang baru mungkin lebih baik karena nggak terbatas, karena yang lama kan terbatas ya putarannya. Yang YSS DTG yang lama itu putarannya pakai terbatas cuma 5 settingan, dari empuk ke keras. Kalau untuk motor kayak Honda Beat, kayak Mio itu sudah pas. Tapi kalau untuk Vario itu kurang, terlalu keras setelannya ya, karena memang butuhnya Vario per yang lebih empuk daripada Honda Beat mungkin ya. Sementara yang dijual di pasaran, dijual di Indonesia itu PR-nya Honda Beat itu PR-nya untuk Vario itu dibuat sama dengan Honda Beat. Jadi sama-sama 45 belakangnya ya, 45 Nm. Jadi 25 minus 45 Nm. Angka ini tertera di PR-nya suspensi YSS DTG, tertera pasti. Itu bagusnya YSS DTG. Olin juga sama batuannya, pakai nanometer juga, newton meter juga. Kalau Olin jualnya biasanya pakai sebutan di bawah 80 kilo dan di atas 80 kilo berat ridernya ya. Mereka pakai acuan itu. Jadi konsumen lebih diarahkan ke situ. Kalau di YSS terima pasrah aja, mau pesan apa dikasih yang keras gitu, nggak ada opsi lain. Kalau pingin lebih empuk silahkan cari model lain. Kalau NMAX ini suspensi YSS yang empuk itu yang tipe Pro apa gitu, Pro Z mungkin ya.
Jadi yang tipe Pro Z itu lebih empuk daripada ISS DTG Evo. Karena ya kalau suspensi pernya sudah terlalu keras, itu nggak bisa dibuat empuk. Kalau terlalu empuk masih bisa dibuat lebih keras, apalagi kalau empuk ada preloadnya, jadi lebih fleksibel. Seperti contohnya yang di barusan penulis beli ini, DBS 744 harga 345.000, itu sudah ada preloadnya kan, itu bisa dipakai. Kalau nggak ada preload terlalu empuk, jadi kalau untuk sendirian mungkin nyaman, tapi kalau untuk boncengan kena bantalan jalan, tambalan jalan, kena polisi tidur, pasti jeduknya parah. Terlalu mudah terjadi, harus dipakai preloadnya. Jadi pilihan pertama memang harus cari suspensi yang empuk dan preloadnya itu cukup. Contoh yang empuk preloadnya nggak cukup itu di suspensi yang ada di Honda Beat, itu nggak ada tabungnya. Mungkin penulis ketipu juga ya sama penjualnya itu, soalnya kok kelihatannya barang bekas dicat ulang. Karena beda dengan ISS dengan DBS yang penulis beli di yang spesialis DBS, itu kualitas catnya jelek untuk yang DBS di Honda Beat itu. Jadi kualitas catnya nggak sama seperti yang 744 ini ataupun yang sebelumnya yang modelnya kayak Orange di Suzuki Next 2. Jadi penulis merasa DBS-nya itu DBS palsu ya, soalnya karena kok kualitas pengerjaannya beda, kelihatan murahan lah. Sekarang juga sudah karaten di mana-mana, jadi bagian pernya itu karaten. Oh ya, penulis sekarang pakai setelan per yang lebih empuk daripada kemarin. Nah ini nanti akan penulis jelaskan ya. Ini mungkin kelihatan enggak ya lebih stabilnya, soalnya ini terasa empuk sekali ini. Ya enggak kencang-kencang soalnya mau bahas terus. Jadi saya balik lagi ke ISS ya. ISS itu hambatan skoknya itu enak. Emang lewat polisi tidur itu masih terasa hentakan ya, tapi nggak terlalu menghentak gitu loh. Beda memang dengan yang suspensi single action, kalau dipakai melibas polisi tidur itu enak, jering gitu. Tapi kan setelahnya amburadul. Kalau dibuat lewat jalan seperti ini, jalan beton yang sudah agak lama gitu, kan bergelombang. Nah itu suspensi single action punyanya Ori Honda atau Ori Yamaha itu pasti nggak stabil. Kalau pernya terlalu empuk, itu bisa sampai kacau, bisa sampai menghambat laju motor. Nah kalau double action enggak. Nah yang double actionnya ISS DTG ini spesial, jadi dia itu nggak cuma menghambat ya, tapi hambatannya itu bervariasi sesuai dengan kecepatan suspensi. Kalau ya seperti penulis jelaskan sebelumnya lah, yang high speed, low speed compressionnya itu dia pikirkan benar-benar sehingga nyaman. Nah DBS ini levelnya DBS 744 yang penulis pakai ini nggak senyaman DBS, nggak senyaman ISS DTG. Masih ada nyentak-nyentaknya gitu. Ini penulis sudah pakai setelan yang lumayan empuk, nggak terlalu empuk loh ya, tapi lumayan empuk. Jadi kalau digoyang, bukan digoyang ya, nggak bisa digoyang.
ditekan ya, dibebani, itu suspensinya turunnya kira-kira sepertiga, lebih banyak daripada kalau pakai orinya NMAX yang turunnya seperempat. Jadi lebih nyaman, tapi nggak sampai senyaman YSR GTG. Kalau dibanding dengan punya NMAX, jauh sih. Jadi ini ya sifatnya mirip dengan yang di Suzuki Next 2 gitu. Kalau dibanding yang original sih, Next 2 masih lebih bagus, nggak terlalu jauh bedanya. Kalau di NMAX ini dengan aslinya NMAX jauh perbandingannya. Karena ya itu punya NMAX pakai akal-akalan kan, single action, terus pernya dibuat keras, hambatan shocknya juga hampir nggak ada ya, karena akal-akalan itu. Sementara yang DBS ini karena double action, dia lebih fleksibel, bisa dibuat lebih empuk, meskipun keras pun juga tidak sampai amburadul handlingnya. Jadi tadi lewat jalan beton itu biasanya kocar kacir, belakang itu bergoyang-goyang gitu, naik turun ya. Kalau tadi itu lebih lancar, tapi ya namanya manusia kan mudah adaptasi, jadi ada perubahan lah. Kalau baru ya, namanya manusia kan nyaman itu jadi relatif gitu loh. Sudah jelas lebih nyaman, nanti pasti kerasa ada yang kurang. Nah untuk benahi yang kurang ini DBS masih kalah dari YSS. Cuma sayang YSS yang Indonesia itu salesnya goblok. Jadi mereka itu memutuskan ngasih yang keras, padahal sebenarnya shock YSS itu mantep ya, sudah selevel Ollins lah. Ollins yang ukuran pernya pas, yang hambatan skoknya disetel pas. Nah, tapi sekarang ya seperti penulis jelasan sebelumnya, per itu nomor satu untuk kenyamanan, tapi ya nggak bisa meninggalkan shock breakernya ya. Jadi ini sekarang penulis sudah pakai yang empuk, setelan lebih empuk lah dibanding yang kemarin. Itu beda 4 putaran. Jadi 4 putaran penuh dari yang kemarin, dibuat lebih longgar. Jadi untuk nyetel ini sepertinya untuk nyoba-nyoba ya, itu putaran itu nggak bisa terlalu banyak. Jadi kemarin kan kelihatan hampir separuh dari separuh dari ruang preload-nya kepake. Nah ini penulis kurangi 4 putaran penuh dari yang separuh kemarin. Sifat dari per seperti ini kalau diputer itu dikurangi 1 itu peningkatannya cukup ekstrim ya. Ini cuma kemarin penulis sudah coba yang dikurangi 2, sekarang dikurangi 2 lagi. Nah itu bedanya cukup banyak. Yang kemarin itu aslinya kemarin keras, terus penulis kurangi 2 itu masih cukup keras. Nah ini penulis kurangi 2 lagi itu sudah empuk. Jadi pakai setelan preload itu perubahannya harus kecil-kecil, karena tiba-tiba di ring tertentu tiba-tiba mendadak jadi empuk. Kita nggak bisa melakukan putaran banyak-banyak. Lebih cocok sih kalau kita nyetel itu terusan.
Jadi kita nyetel itu ya coba gitu. Karena penulis dia mungkin kurang waktu ya. Jadi penulis lakukan waktu berangkat sama pulang kerja aja. Jadi trik pertama itu yaitu tadi kita pakai apanya itu stoppernya, bushingnya, apa sih, karet untuk apa, stoppernya suspensi tadi kita naikkan. Kita pergunakan itu untuk mengukur seberapa turun suspensi. Nah, itu penting biar jadi indikator seberapa banyak sih suspensi bisa main waktu pada waktu kita pakai. Kalau yang kepakainya nggak banyak, jadi renggangnya kecil, itu suspensi akan terasa keras dan menyia-nyiakan jarak main suspensi. Ya tergantung pemakaian juga ya. Kalau pemakaian penulis kan harus memperhatikan kalau boncengan juga. Penulis nggak mungkin menggunakan seluruh jarak main suspensi untuk penulis stok. Penulis harus pikirkan waktu boncengan juga. Jadi kemarin itu turunnya nggak begitu banyak. Penulis kan kemarin sudah pakai trik itu. Di karetnya diataskan. Kalau yang tabung atas, kalau yang tabungnya di bawah, ya karetnya diturunkan. Nah itu turunnya nggak sebanyak hari ini. Ini penulis kan cuma pakai lewat polis tidur, belum pakai agak lama. Nah yang kemarin itu sudah dipakai selama perjalanan dari kantor ke rumah. Itu turunnya cuma sedikit ya, seperti itu tadi. Jadi masih ada banyak ruang sisa untuk membuat suspensi lebih empuk. Kalau memang tujuannya sendiri dibuat maksimal sehingga ya full lah, jarak main suspensi itu kepakai semua, jangan ada yang sisa berapa gitu. Kalau sampai sisa sepertiga itu masih termasuk keras kalau untuk sendirian loh ya. Kalau bisa cuma sisa seperempat, nah itu sudah lumayan empuk. Yang sekarang ini mestinya sudah sisa seperempat nih, dan rasanya sudah beda dengan kemarin ya. Seperti penulis bilang kan agak susah karena manusia itu sifatnya apa, adaptif, bisa menyesuaikan diri. Nah kita pakai acuan apa, yaitu empuknya suspensi depan. Kita lihat dari kecepatan ayunannya. Nah, seperti yang penulis sudah bahas di video soal suspensi ya. Suspensi empuk itu cirinya apa? Cirinya dari goyangan. Empuk bukannya soal nyaman ya, soal empuk ya. Nyaman sama empuk gak selalu sama. Jadi dari goyangan, kecepatan goyangan. Suspensi empuk kalau di standarnya itu sekitar satu goyangan naik turun setiap detik, itu empuk. Yang agak keras itu sekitar 1,5 kali. Nah kalau sudah sporty itu 2 kali goyangan berarti. Mobil-mobil sport, motor-motor sport itu goyangannya biasanya nggak lebih dari 150 cycle per menit, atau kalau dihitungkan detik berapa ya, 2/4 mungkin ya, 2/4 goyangan per detik. Nah dengan apa, dengan acuan gitu kita bisa pakai. Ini sekarang penulis setel empuk kayaknya sudah sama ini kayak dengan suspensi depan. Jadi penulis sengaja tabrakan bantalan jalan ya, jalan depan rame nggak bisa. Aduh nggak ada ya. Pokoknya ini sekarang empuknya itu sudah setara dengan yang depan lah. Jadi dibanding kemarin itu masih terasa lebih keras yang belakang. Kalau sekarang ini sudah hampir sama dengan yang depan. Karena sudah hampir sama dengan yang depan, jadi nyaman. Untuk penulis, suspensi depan NMAX ini emang agak keras ya dibanding dengan Matic Next 2 itu.
tapi masih termasuk empuk lah, masih bisa dibilang empuk. Yang kurang empuk itu mungkin pernya ya, bukan dari hambatan suspensi, karena ada yang menyarankan untuk olinya dikurangi. Kalau penulis nggak setuju, soalnya kalau dari sisi hambatan per, menurut penulis hambatan suspensi ini sudah pas. Yang suspensi depan ini, yang orang bukan cuma dibuat lebih empuk sedikit itu aja, tapi tanpa dikurangi pun sudah lebih manusiawi lah. Penulis nggak ada rencana untuk ganti per depan ini, takut nanti kalau malah terlalu empuk. Karena kalau sudah terlalu empuk susah kan. Suspensi depan nggak umum bisa ada preloadnya itu. Kalau sudah ganti ya ganti. Nanti kalau nggak puasan terpaksa balik lagi. Karena penulis nggak mau risiko ya mending nggak usah ganti wes. Penulis tetap pakai yang orisinil. Yang belakang ini aja udah cukup. Kalau pingin yang bagus silahkan beli ISS DTG. ISS ya, ISS cuma cari yang ukuran pernya itu, cari yang ukuran pernya 20 ya. Berapa? 13 18 itu udah lumayan, Bu. Kalau dapatnya yang 14-25 itu nanti keras, feelingnya keras. Cari yang bisa disetel, yang ada setelan preloadnya. Nah itu nanti bisa menyesuaikan. Kalau nggak ada setelan preloadnya sulit. Ini memang motor masih nggak stabil di jalan seperti ini, tapi rasa empuknya sudah dapat. Nggak ada istilah sakit pinggang. Ya sakit pinggang itu kan hubungannya dengan ganjal stopper ya. Dulu sudah ganjal stopper, pakai DBS dengan setelan gini empuk di jalan tadi. Kalau beli ISS itu, kalau DTG mungkin setelan agak keras itu harganya sekitar 900 ribuan. Kalau yang Pro Z itu sekitar 1,6 kalau nggak salah, antara 1,6 1,8 juta untuk ISS Pro Z. Nggak ada tabungnya ya. Kalau yang ada tabungnya, nggak ada setelannya, nggak ada setelan untuk hambatan suspensinya, kompresator ribbon, itu sekitar 2 juta yang versi tabung tanpa setelan. C Euro sama K series. Nah, kalau masih ada ya, soalnya setahu penulis yang empuk untuk NMAX itu modelnya yang itu. Kalau untuk model lain-lain sudah beda lagi, sudah ya ngacak lah yang empuk yang mana itu. Kalau PCX keras semua ya, nggak ada yang empuk. ISS itu dasar sales gendeng. Konsumen ingin empuk kok dikasih keras semua. Nah kalau misalnya kan ini empuk, dipakai sendirian kan empuk. Misalnya pingin untuk setelan bisa boncengan, selain kalau harus muter-muter lagi, berubah setelan preload lagi, juga bisa beli ganjal per, spot damper atau spring buffer ya, wis namanya macam-macam. Pokoknya intinya itu ganjalnya per. Ada yang karet, ada yang plastik, ada yang silikon das, ya semacam-macam lah bentuknya. Ada yang warna merah ngejreng, ada yang warna hitam, ya silahkan pilih sendiri. Kalau itu pingin misalnya settingan cepat, jadi dipakainya kalau cuma mau bocengan toh. Nah, untuk soal nyetel ini, yang pertama kita harus tentukan seberapa banyak jarak main suspensi yang mau kita pakai. Tentunya ya jangan sedikit-sedikit, jangan sampai
yang kepake jaraknya cuma setengah gitu, yang kepake cuma 2/3 gitu, minim 3/4 lah kalau ingin nyaman. Jadi 3/4, yang 1/4-nya lagi mungkin kita cadangkan untuk lubang, untuk jalan hancur, ya gitulah. Tapi menurut penulis kalau misalnya kita pakai full itu, kita pakai seluruhnya itu nggak masalah sih, karena sudah ada stopper, karet stopper. Jadi karet stopper itu untuk pengaman kan. Jadi mengandalkan karet stopper untuk situasi yang darurat itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Ya ceritanya sama lah dengan PCX itu kan, katanya kalau dibuat boncengan mentok ya. Suspensi orisinilnya kan nggak ada setelan preload macam-macam. Nah yang seperti PCX itu buktinya nggak masalah kan. Ya tentunya soal bengkok itu lain lagi ya. Bengkoknya PCX terserahlah karena apa, kita nggak berpikir salah desain atau apa, karena keseringan mentok atau apa, nggak bahas itu. Yang jelas kalau misalnya pingin empuk, pergunakan jarak main suspensi sebanyak mungkin. Nggak usah pakai acuan berapa milimeter turunnya motor, berapa milimeter SAG-nya itu Pak. Jarak main waktu stasioner. Jarak main waktu stasioner itu nggak bisa jadi acuan. Karena kita mungkin duduk turun berapa senti. Tapi waktu dipakai, mantulan dari jalan ini bisa beda lagi. Kecepatannya jauh lebih tinggi dari apa yang kita alami. Terus yang bereaksi bukan cuma per, tapi shock breaker. Jadi walau misalnya per nyampu, shock breakernya keras, ya otomatis pergerakan suspensi nggak akan banyak. Jadi kita ya jangan andalkan dari diam gitu aja, tapi harus dari dipakai. Soalnya setelan SAG sendiri itu acuannya pada nggak jelas ya. Seperti contoh merek Racing Boy RCP itu rekomendasinya siapa sih yang kemarin penulis kutip, itu rekomendasinya sekitar 25 mm, 2,5 cm. Itu pendek sekali, cuma turun 1/4, keras itu. Nah yang rekomendasinya Mitra 2000 yang jualan Olin sama YSS itu sampai 50 cm. Itu terlalu banyak menurut penulis itu. Soalnya kan panjang jarak main suspensi itu rata-rata 8 cm ya. Kalau dibuat 2 cm itu terlalu sedikit, turunnya 1/4. Kalau 5 cm itu berarti sudah lebih dari separuh, itu sudah terlalu banyak itu. Kalau terlalu banyak ya efeknya mentok. Kalau menurut penulis lebih idealnya itu kalau kita kita pakai acuan dari, yaitu kita pasang karet stoppernya, terus kita turunkan kita gunakan acuan itu untuk nambah, diperkeras, preloadnya diperpendek, atau pernya itu dibuat lebih pendek atau dibuat lebih empuk, jadi preloadnya dikurangi. Untuk mengukur preload, untuk mengukur seberapa banyak itu, kita jangan pakai acuan putaran atau pakai acuan kuncian atau pakai acuan apa. Soalnya karena di suspensi penulis ini ya, penulis jumpai bahwa maksimalnya minimalnya putaran itu enggak berbeda dengan posisi label, berbeda dengan posisi kuncian. Jadi kan di kebanyakan suspensi yang pakai preload itu ada kuncian yang pakai kunci L kecil. Nah itu posisinya antara yang
satu dengan yang lain itu nggak sama. Apa saat dibuat rapat, saat dibuat sangat minimal itu ada beda putaran loh ya, posisinya beda. Jadi kalau pingin lebih akurat ya itu pakai penggaris saja atau pakai lidi atau apa, pokoknya pakai jarak yang diukur adalah bukan dari batas maksimal atau minimal, tapi dari panjang pernya. Jadi untuk bisa simetris kiri dan kanan, kita ukur berapa milimeter yang per kiri dan berapa milimeter yang kanan. Kita imbangkan kiri dan kanan pakai saat penggaris, jangan pakai acuan putaran. Nanti kalau sudah nemu ukurannya yang pas, ya kita bisa pakai acuan itu, kita perhatikan kunciannya itu lokasinya di mana. Nanti setiap kali kita membuat empuk atau lebih keras, kita samakan dengan posisi sebelumnya. Jadi kalau misalnya kunciannya hadap keluar, ya nanti kita buat satu putaran hingga kunciannya hadap keluar lagi. Ya kita buat posisinya yang enak lah, yang bisa mudah diakses. Ini sekarang empuk banget lah, hingga bukan setelan paling empuk, masih ada setelan yang menyisakan biar boncengan, tapi ini setelan sudah empuk dari yang kemarin jauh. Kalau untuk jalan pelan ini sudah enak, sudah nggak begitu goyang-goyang. Jalan kencang juga sudah enak, sudah ya jauh lah daripada suspensi aslinya. Dan posisi turunnya suspensi nanti penulis lihat lagi kalau penulis berhenti. Menulis berhenti aja ya, kita lihat berapa banyak turunnya suspensi. Aduh, nggak ada tempat yang tutup ya. Berapa ya? Oh, masih banyak ini. Kepake. Wah, masih coba kepake sepertiga. Jadi sepertiga sudah lumayan empuk. Ya, bisa harusnya dibuat lebih empuk lagi, tapi penulis pikir sudah cukup lah, sudah cukup nyaman. Memang nggak senyaman ISS, tapi sudah lebih sip lah. Ya penulis puas beli suspensi ini DBS 744. Jadi kalau mau putar mau pakai, ya itu tipsnya. Kita pakai yang kita pakai karetnya ini sebagai acuan seberapa banyak suspensi yang kita pakai. Sebentar, penulis sandar tengah. Nah itu, ini masih kepake sepertiga berarti 2/3. Ini sudah empuk banget, jauh lebih empuk daripada bawaan NMAX. Jadi recommended sekali kalau mau pakai suspensi DBS 744. Nggak senyaman ISS, tapi sudah jauh sekali lebih nyaman dari bawaan. Dan tentu jangan lupa stoppernya, stopper yang di dalam sana itu juga diganjel biar lebih nyaman. Ya begitu saja lah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.